Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Faidah dari Gus Ahmad Atha di beranda beliau menulis di status Facebook beliau menukil dari kitab Az-Zakhair Al-Qudsiyah fi ziyarati khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini tentang ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya. Ditulis oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali dari Kudus Al-Jawi, Jawa Tengah. Kitab ini dicetak di Darul Hawi, Timur Tengah sana. Gus Atha dalam statusnya menukil kalam Syekh Abdul Hamid dalam halaman 40, inna man zara qabrahu syarifa sallallahu alaihi wasallam mubasysyarun annahu yamutu 'alal Islam. Saya baca terjemahnya dari Gus Atha. Sungguh orang yang telah menziarahi makam mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapat bisyarah berupa mati husnul khatimah. Allahumma rzuqna ziyarata nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, barang siapa kalau ada orang yang ingin membeli kitab Az-Zakhair Al-Qudsiyah ini, bisa langsung kontak ke Gus Ahmad Atha. Ini akunnya Ahmad Atha. Langsung beli di situ, saya tidak tahu berapa harganya. Untuk tatmiman lil faidah, agar faedahnya tambah banyak, ini saya cekkan langsung, saya bacakan langsung dari kitabnya pada halaman 40 ya, sesuai dengan yang di postingan Gus Atha. Saya bacakan al-bisyaratur rabi'ah, kabar gembira yang nomor 4. Al-mautu 'alal islami li zairihi alaihi afdhalus sholati wassalam, yaitu mati dalam keadaan muslim, yaitu husnul khatimah, bagi orang yang telah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna man zara qabrahu syarifa sallallahu alaihi wasallam mubasysyarun annahu yamutu 'alal Islam. Barang siapa orang yang telah menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan bisyarah, mendapatkan kabar gembira akan mati dalam keadaan memeluk agama Islam. Alama fahima minal hadis sabiqi wa ashbahihi ba'dul ulama'il a'lam, sebagaimana yang telah dipahami oleh para ulama dari hadis yang sudah disebutkan, yaitu hadis man zara qabri wajabat lahu syafaati. Itu hadis yang artinya barang siapa menziarahi makam saya, kuburan saya, maka dia wajib mendapatkan syafaat saya. Terus, wa ma'na wujubi syafaatihi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi man zara qabri wajabat lahu syafaati. Makna wajibnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menziarahi beliau dalam hadis man zara qabri wajabat lahu syafaati, apa itu maknanya? Annaha thabitatun muhaqqaqatun bil wa'di shadiqi la budda minha, bahwa syafaat tersebut bakal terjadi, sabitatun bakal terjadi, nyata, muhaqqaqatun juga nyata, ya, bakal terjadi, bil wa'di shadiqi, dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana janji ini janji yang memang pasti akan ditepati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La budda minha, yang harus terjadi. Tidak bisa tidak. Kama fil minahi li Ibnu Hajar, sebagaimana dalam kitab Minahul Fattah fi Syarah Haqaiqil Idah karya Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Wa yuwaddihuhu qawlu Syekh Abdul Rauf. Keterangan tadi itu diperjelas lagi dengan ucapan Syekh Abdul Rauf. Ini ucapannya, wa ijabuhu syafa'ata sallallahu alaihi wasallam tahqiqan liwuqu'iha
walitatma'innan nufusu bihusuliha. Rasulullah mewajibkan syafaat bagi orang yang telah menziarahi makam beliau adalah sebagai tahqiqun liwuqu'iha, janji realisasi akan terjadi, yaitu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasulullah ini sudah janji sendiri dan Rasulullah bakal menepati janji tersebut. Kemudian walitatma'innan nufusu bihusuliha. Nah, Rasulullah mewajibkan syafaat itu agar apa? Rasulullah bersabda seperti itu agar hati kita, jiwa kita ini tenang, yakin bakal terjadi, bakal mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu makna kewajiban syafaat bagi orang yang menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa illa fahuwa Shallallahu Alaihi Wasallam innama yashfa'u fadlan minhu wa ihsana. Bukan berarti makna dari wajib mendapatkan syafaat Rasulullah adalah Rasulullah ini wajib harus mensyafaati kita. Tidak, bukan seperti itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau mensyafaati kita adalah sebagai anugerah dan sebagai ihsan, perbuatan baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebagai harus, wajib, enggak. Fala yajibu alaihi syafa'atun kama la yajibu alaihi ta'ala itsabatu muti'in. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak wajib, tidak harus memberi syafaat kepada kita, sebagaimana Allah tidak wajib, tidak harus memberi pahala orang yang telah taat kepada Allah. Orang yang ibadahnya lurus terus, orang yang puasa terus, sholat terus, ini Allah tidak wajib memberi pahala orang ini. Tidak wajib. Karena wajib, kata-kata wajib atau kata-kata harus ini mempunyai makna terpaksa. Sedangkan Allah ini tidak ada kata terpaksa bagi Allah. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi syafaat kepada kita tidak ada kata terpaksa. Saya ini harus memberi syafaat orang ini karena terpaksa. Tidak. Rasulullah kalau memberi syafaat kita sifatnya adalah sebagai anugerah. Terserah Rasulullah. Kemudian wa afada lafdulahu. Ini dalam hadis man zara qabri wajabat lahu syafaati. Ini lafaz lahu ini mempunyai makna apa? Annahu yukhassasu bi syafaatin tunasibu azima amalihi. Ini mempunyai faedah, mempunyai makna bahwa kelak orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini syafaatnya tergantung dengan besarnya amal orang ini. La yusyarikuhu fiha ghairuhu. Yang mana kalau amalnya ini besar, maka amalnya dapatnya ya syafaat yang luar biasa. Yang mana syafaat ini tidak dikasihkan kepada orang lain yang amalnya lebih rendah daripada amal orang tersebut. Imma bi ziyadatin na'imi. Syafaat yang luar biasa ini terkadang dengan apa? Dengan ziyadatin na'im, tambahnya kenikmatan, au bi takhfifil ahwali anhu fi dzalikal yaum, atau dengan diringankannya cobaan-cobaan, malapetaka yang terjadi pada hari tersebut. Au bi kaunihi yuhsyaru bila hisab, atau syafaat itu berupa orang tersebut akan dibangkitkan, akan digiring, dikumpulkan bila hisab, tanpa hisab. Au bi raf'i darajatihi fil jannah, atau syafaat tersebut berupa orang tersebut diangkat derajatnya
di hari di surga nanti. Au bi ziyadati syuhudil haqqi wan nazar ilaihi, atau dengan tambahnya anugerah dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan waktunya cuma sebentar, karena dia dapat syafaatnya Rasulullah, maka waktu dapat melihat Allah ini diperpanjang. Au bi ghairi dzalika, atau dengan yang lainnya itu. Wa afadat idhafatu syafa'ati lahu sallallahu alaihi wasallam annaha syafa'atun jalilatun azimah. Nah, ini dalam hadis wajabat lahu syafaati, maka telah wajib bagi orang tadi syafaatku. Nah, kata-kata syafaat ini dinisbatkan kepada Rasulullah. Syafaatku, ya, syafaatku itu faedahnya apa? Gunanya apa? Nah, mempunyai makna apa? Nah, maknanya adalah bahwa syafaat tersebut adalah syafaat yang jalilatun azimah, yang sangat luar biasa, yang sangat agung, sangat mulia. Kenapa? Li'anna syafa'ata ta'zumu fi izami syafi'i. Karena syafaat ini akan mulia dengan kemuliaannya orang yang memberi syafaat. Ya. Jadi tergantung bantuan ini, ya, kita coba praktekkan di kehidupan kita. Kita kalau mendapatkan bantuan dari orang, kalau yang membantu ini orang kaya raya, mungkin bantuannya akan lebih besar. Kalau yang bantu orang biasa, bantuannya ya biasa. Nah, begitu juga asy-syafa'ah ta'zumu bi izami syafi'. Syafaat itu kelak nanti di yaumil qiyamah ini lebih mulia, besar, luar biasanya, tergantung dengan luar biasanya orang yang memberi syafaat. Wala a'zama minhu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala a'zama min syafaatihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena Rasulullah ini adalah orang yang paling mulia, maka tidak ada yang lebih mulia syafaat-syafaat orang lain daripada syafaat-syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah sangat luar biasa, tidak ada yang menandingnya. Wa haqqaqa lana bijahihi ladih. Semoga Allah, ya, menyatakan, mewujudkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak, ya, kita kalau di hari kiamat bijahi dengan tawasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ammat syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam bitaraqqi wal mauti 'alal Islam. Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyeluruh. Nah, dengan apa? Bitaraqqi wal mauti 'alal Islam, dengan peningkatan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat, wal mauti 'alal Islam, dan mati dalam keadaan memeluk agama Islam, mati husnul khatimah. Takrumatan wa dhiyafatan lin nazilina bi sawhihi alaihi salatu wassalamu minal khas wal am, sebagaimana sebagai penghormatan dan sebagai suguhan lin nazilina bi sawhihi, bagi orang yang berkunjung di halaman beliau, yaitu di makam beliau, minal khas wal am, yang berkunjung itu baik orang khusus, yaitu para wali, para ulama, wal am, maupun orang awam. Falam yardallahu ta'ala linnazilina al-qira bisyarabi wat ta'am. Maka Allah ini tidak ridho ada orang yang berkunjung kepada kekasihnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak ridho hanya memberi suguhan berupa minuman dan makanan tok, tidak. Wa mazidil in'am faqat, dan dengan tambahan nikmat, enggak. Allah enggak ridho hanya cukup itu, enggak, tapi ditambahi lagi. Orang yang mau ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan ditambahi lagi kenikmatannya oleh Allah dengan apa? Bal bil busyra bil mauti wa bi husnil khatimati 'alal Islam. Allah ini, ya, memberi hidangan juga dengan cara apa? Kabar gembira, memberi kabar gembira
mati dalam keadaan husnul khotimah, memeluk agama Islam. Jadi yang datang ke Madinah, ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka mendapatkan minuman, makanan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, juga mendapatkan kabar gembira mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa dzalika ajallul muram. Husnul khotimah adalah hal tujuan yang paling mulia, yang paling dicari oleh orang. Wa anhal ikrami al ilahi li'amati ahli al ikramil hani. Adalah mati husnul khotimah adalah puncaknya penghormatan dari Allah bagi orang-orang yang mulia. Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Orang-orang mulia tersebut baik nabi, siddiqin, syuhada maupun orang-orang sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu dari sekian dari saya dari kitab Az-Zakhair Al-Qudisiyah halaman 40 sama 41. Kitab ini sangat luar biasa ya. Harus dibaca. Semoga ini kita baca-baca dulu kitabnya. Semoga nanti kelak kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan anugerah, dapat ziarah ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan kabar gembira mati husnul khotimah ini. Juga kita dapat dianugerahi pergi ke Mekah, Madinah, terus dapat tabarukan dengan asar, dengan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, dan kelak insyaallah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, wa minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.